Halo, selamat siang. Saya Meli. Kita kembali lagi di modul yang ke-6, tutorial yang ke-6. Nah, di sini kita akan membahas mengenai shading dan Packer pada Laravel. Nah, shading sendiri adalah sebuah fitur untuk mengisi data pada database dengan data sembarang atau data testing. Nah, karena pada saat kita melakukan pengembangan pada aplikasi atau sistem informasi, pasti kita memerlukan beberapa data sebagai contoh untuk diolah pada aplikasi kita. Nah, misalnya pada saat kita membuat sistem informasi akademik atau sistem informasi kepegawaian. Nah, pastinya kita memerlukan beberapa contoh data yang kita input asal-asalan di tabel pegawai untuk jadi contoh saja. Nah, di Laravel sudah ada yang namanya shading. Dengan shading, Laravel kita bisa menginput data ke database dengan cepat menggunakan fitur perintah PHP Artisan yang ada pada Laravel. Jadi, kita tidak perlu repot-repot lagi menginput data testingnya ke database dengan cara manual. Nah, apalagi misalnya jika ada banyak sekali data testing yang perlu kita input ke database. Nah, pasti sangat tidak efektif dan akan menyita banyak waktu kita. Nah, kita juga akan belajar tentang menggunakan library Packer yang sudah diterapkan pada Laravel. Nah, penjelasan Packer kita akan dibahas setelah membahas tentang shading. Nah, di sini kita masih menggunakan project belajar Laravel yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Nah, jadi sampai sini penjelasan mengenai shading dan Packer. Sekarang kita akan masuk pada Visual Studio Code. Oke, sebelumnya kita sudah harus memastikan exam kita itu sudah aktif terlebih dahulu. Kita mengaktifkan di Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk pada terminal. Oke, kita masukkan perintahnya. PHP Artisan make shader pegawai shader. Oke, selesai. Kemudian kita akan cek kembali apakah pegawai shader kita sudah ada. Kita masuk pada database. Oke, di bagian shader. Di sini sudah ada. Kita masuk pada pegawai shader.php. Masuk di sini. Kemudian kita akan masukkan perintah insert data ke tabel pegawai. Pegawai. Enter kan db apa? Pegawai. Masukkan perintah pegawai nama
Namun pegawai jabatan, pegawai underscore jabatan 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 wajib pegawai, aduh ini jabatannya, jabatan pegawai umur 21 umur 21 umur 2, pegawai umur, pegawai alamat, pegawai JK pegawai JK perempuan. Kemudian tutup. Kita masuk pada masukkan perintah PHP artisan, maaf ada keributan, db.2 kelas sama dengan pegawai besarkan pegawai sadar. Oke, sabar. Oke, kita ulang, tadi ada error. PHP, kita ulang lagi. Artisan DB yang ada DT yang bermundur Kita ulang lagi, saudara-saudara. PHP
Oke, artisan DB salah, maaf, set slash pegawai kelas. Oh, maaf, salah tadi. Salah lagi. Oke, tadi terjadi error dan sudah diperbaiki, sudah diganti dan sudah sukses. Sekarang kita masuk pada database kita. Dan di sini tadi sudah dicoba juga, sudah jadi muncul di sini. Kemudian, oke, untuk bagian yang coding pada Laravel kita sampai di sini. Sekarang kita akan masuk pada bagian selanjutnya. Pada bagian selanjutnya tentang feature pada Laravel. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang nah, kalau udah kenal pasti teman-teman akan sering menggunakan library yang satu ini ketika membuat aplikasi. Nah, Fecker adalah library PHP yang dibuat oleh Francisco Zaininoto. Fecker merupakan library yang berguna untuk membuat data palsu. Fecker mampu mengcrack ratusan bahkan ribuan data testing secara acak. Fecker guna untuk membuat contoh data, misalnya kita memerlukan 20 data pegawai sebagai data testing di aplikasi yang sedang kita bangun. Maka kita bisa menggunakan Fecker. Nah, Fecker akan mengcrack secara otomatis nama-nama pegawai yang sudah dibuat. Nah, nama pegawai di-create oleh Fecker pun bukan nama asal-asalan. Datanya persis seperti data yang tadi sudah kita buat. Jadi ibaratnya si Fecker ini sudah menyediakan banyak sekali data untuk kita gunakan. Fecker sendiri sebenarnya sudah diterapkan pada Laravel. Jadi kita tinggal memanggilnya dan langsung menggunakan kelas si Fecker ini, menggunakan kelas si Fecker ini. Itu adalah penjelasan dari Fecker pada Laravel. Sekarang kita akan masuk langsung pada bagian inti. Kita masuk pada Visual Studio kita. Kemudian, sebelumnya kita matikan dulu data yang tadi sudah kita buat. Kita matikan ini dengan cara kirim. Aduh, mana sih? Ini. Kalau Anda misalnya di yang di bawah alfabet. Tapi dari soal, kalau soalnya kita kecil 13 sampai 14, itu cuma dari yang alfabet A sampai ke 13, masuk ke 14 langsung ke 4. Itu maksudnya
Oke, setelah kita sudah matikan ini bagian data yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita masukkan script. Karena di sini kita akan membuat packer. Nah, di sini kita masukkan script packer ini. Tadi saya sudah masukkan. Nanti teman-teman masukkan, kalau ada yang belum masukkan, teman-teman bisa masukkan. Sini saya sudah masukkan yang bagian packer. Oke, kemudian masuk dulu. Oke, kita lanjut. Kita masukkan perintahnya. Masukkan variabel faktor. Packer bukan faktor, maaf. Packer. Packer sama dengan packer bukan packer. Grade ID for variabel I sama dengan 1 variabel I 50. Variabel I enter. Kemudian kita masukkan DB-nya, DB.2 table pegawai. Insert enter. Pegawai nama, variabel packer
name, pegawai, pegawai jabatan, variabel Baker, variabel Baker, job title, bukan title. Oke. Kemudian benar job di pegawai umur, variabel Baker, ini salah ya, Baker sebenarnya Baker umur ini kan number ntar oke, kita lanjut. Bed number between number between kurung 25 sampai 40 koma job title between pegawai alamat variabel Baker Yesus. Kita cek dulu Baker others
Kita tutup. Oke, kemudian kita panggil. Sudah, kita simpan dulu. Oke, kemudian kita panggil. Apa sih? PHP. Bentar. Ada sesuatu. Oke, kita akan memanggil 50 datanya dengan cara PHP artisan. PHP artisan db set PHP class pegawai Oke, kemudian kita enter PHP artisan. Oke, kita coba perbaiki lagi. Pas pegawai oh iya, lupa pakai tanda sama dengan. Kita enter lagi. Oke, error lagi. Kita lihat dulu. Ini di mana sih? Bad method. Oke, tadi terjadi error dan sudah diperbaiki dan sudah sukses. Sekarang kita akan lihat pada database kita. Tadi kita memanggil 50 data yang palsu ya. Jadi kita lihat di database. Nah, di sini sudah ada 50 data. Nah, untuk bagian jenis kelaminnya belum ada. Nanti kita perbaiki. Oke, untuk yang bagian kedua tentang Packer ini, Packer pada Laravel cukup sampai di sini. Kita akan lanjut di video berikut. Oke, kita akan lanjut untuk bagian tentang pagination pada Laravel. Pagination pada Laravel berguna untuk membuat penemaran halaman. Misalnya kita memiliki banyak row. Katakanlah ada 200 bahkan ribuan row data. Saat data tersebut tampil pada website atau aplikasi yang kita buat, pasti akan terlalu panjang ke bawah. Nah, disinilah kita memerlukan pagination atau penomoran halaman. Jadi, kita bisa mengatur beberapa jumlah row data yang ingin ditampilkan. Dan selebihnya akan dipisah-pisahkan menjadi beberapa halaman. Oke, kita langsung saja kita masuk pada Visual Studio. Ini panggil baru. Panggil baru. Panggil PHP artisan. PHP artisan server. Kita enter.
Oke, sudah. Kemudian kita coba panggil pada browser kita. Kita sambungkan dulu ke jaringan internet. Di sini saya post. Oke, kayaknya tidak perlu jaringan internet. Jadi kita langsung panggil saja localhost pegawai. Oke, di sini ada 50 lebih data yang tampil. Di sini kita akan pecah-pecahkan dalam beberapa bagian. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan masuk pada pegawai controller. Masuk pada pegawai controller. Di sini kita akan memisahkan tabel-tabel, bukan tabel sih, memisahkan apa sih namanya? Memecahkan datanya. Nah, kita masuk pada bagian public function index di bagian ini. Oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan perintah untuk membagi atau memecahkan data tersebut. Oke, kita lanjut. Kita akan tambahkan di bagian akhir ini tuh dalam kurung 10. Oke, di sini kita akan membagi datanya menjadi 10 bagian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada fungsi get. Nah, fungsi get ini bertujuan untuk mengambil semua data. Sedangkan yang kita panggil atau kita ambil, kita bagi itu menjadi 10 bagian. Jadi di sini kita hapus. Ini kita hapus karena kita hanya menampilkan datanya cukup 10. Oke, selanjutnya. Oke, untuk bagian pegawai controllernya sudah. Kemudian kita masuk pada indeks mana? Index blade.php. Oke, untuk kita tambahkan di bagian sini, kita simpan ini dulu. Terus bagian body, sini kita tambahkan style, masukkan perintah style. Style tipe teks paginate.
level left is file tipe 2 gen X. Oke, kemudian kita tutup dulu yang bagian stylenya, tutup. Oke, kemudian kita turun ke bawah lagi, ke bawah di bagian gimana sih? Masih nyontek script. Tabelnya ini, di bagian tabel kita tambahkan BR halaman titik 2 variabel pegawai current pay berbesar P BR enter jumlah data titik 2 jumlah data 2 variabel pegawai total BR data per halaman titik 2 variabel pegawai per take BR terakhir lagi variabel pegawai length. Oke. Dan kita Ctrl S, kemudian kita jalankan pada browser kita.
Masuk pada browser kita, refresh. Oke, di sini sudah jadi, sudah dibagi menjadi 10 halaman. Oke, di sini sudah jadi, kira-kira seperti ini tampilannya. Dan di sini, kalau kita lihat ke bawah masih terjadi error. Kita harus menambahkan script baru. Tapi kita masuk pada localhost lagi, laravel.com. Mana nih? Using tunggu. Oke, di bagian sini kita akan tambahkan scriptnya. Kita masuk kembali pada visual dan kita masuk di mana tadi? Masuk pada aplikasi. Masuk di aplikasi, pilih ini, kemudian kita masuk di sini. Nah, setelah sudah masuk di sini, kita tambahkan scriptnya di bagian sini. Kita copy saja. Use unit. Kita copy, Ctrl C. Oke, kemudian kita copy lagi di bagian boot yang ini, tapi kita salah. Letakkan di bagian bawah. Kita Ctrl S dulu dan kita jalankan kembali pada browser kita. Sini kita tutup dulu. Oke, kita jalankan kembali. Oke, masih error. Oh ya. Kembali. Oke, tadi ada kesalahan, sudah diperbaiki. Kesalahannya terdapat di sini. Di sini saya copy page-nya ini, yang bagian boot ini saya taruh di sini, makanya dia tidak terbaca. Seharusnya di sini. Kita jalankan ulang. Nah, sudah. Sini kita bisa bagian 3, 4, 6 dan seterusnya. Nah, di sini sudah terbagi. Nah, untuk bagian yang ketiga ini tentang
pagination pada Laravel sudah selesai. Kita akan masuk pada bagian yang 4 tentang pencarian data dengan Laravel. Oke, kita lanjut untuk yang bagian berikut tentang pencarian data dengan menggunakan Laravel. Nah, pada form pencarian yang akan kita buat adalah form pencarian pada data pegawai yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Nah, silakan teman-teman mengikuti tutorial yang akan saya buat. Oke, kita masuk dulu pada Visual Studio. Masuk pada web.php. Ke bagian yang di sini kita akan tambahkan beberapa script. Masukkan root baru. Oke, pegawai cari. Dari sini Ctrl C. Oke, sudah di sini kita menambahkan pegawai cari. Kalau di bagian atas ini untuk menampilkan semua, di sini kita untuk mencarinya. Oke, selanjutnya. Oke, kemudian bentar. Kita kita masuk pada selanjutnya kita masuk pada pegawai controller. Di sini kita akan menambahkan fungsi baru pada bagian bawah indeks. Itu public function cari. Variable enter. Public function cari request variable request. Sini kita akan menangkap data pencarian. Menangkap data pencarian. Variabel cari sama dengan
variabel request ini request cari oke. Kemudian kita akan mengambil data dari tabel pegawai, data dari tabel pegawai sesuai dengan pencarian data. Oke, kita enter. Kita masukkan variabel pegawai sama dengan db.2 tabel query pegawai where pegawai nama baik titik variabel cari. Variabel cari titik forum tutup kurung. Kemudian kita buat read-room-nya sama seperti ini. Taruh read-room view index koma pegawai variabel pegawai. Oke, kita Ctrl S dulu. Sini juga kita Ctrl S. Oh, ada salah. Oh, di sini salah. Ctrl S lagi. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita kembali pada bagian index.blade.php. Oke, di sini tadi kita sudah tambahkan. Sekarang kita tambahkan form baru di bagian sini. Kita tambahkan form baru untuk pencariannya. Sabar guys.
cari data pegawai. Cari data pegawai. Cari data pegawai. Dan kita tutup. Confirm sama dengan ini pegawai cari metode sama dengan get ter input name sama dengan cari tipe sama dengan teks tipe sama dengan teks holder sama dengan masukkan nama pegawai. Masukkan nama pegawai. Oke. Request value sama dengan value all buka kurung cari kita enter, kita input lagi. Maaf, di sini harusnya ada tanda ini, pantas. Input tipe sama dengan submit value cari. Oke. Kemudian setelah sudah, kita akan jalankan kembali. Masuk pada browser kita. Oke, di sini sudah ada. Kita coba cari nama
Kita coba cari nama Vanessa. Ini tidak error sih. Oke, htdocs di bagian public buat apa tadi namanya, membuat bootstrap 5 di Laravel. Aduh, bentar, ini terlalu terang. Oke. Sebelumnya kita harus membuat file dulu, folder pada public, pada exam di bagian htdocs dengan nama folder mainly di bagian public. Oke, di sini sudah ada foldernya. Kemudian kita download CSS. Ini linknya. Kita download. Sini teman-teman tinggal klik bagian download ini. Ini saya sudah di download. Kemudian kita masuk pada folder yang tadi. Kita lanjut. Kemudian kita akan menghubungkan setiap halaman indeks, setiap halaman. Oke, seperti itu. Lanjut. Kita masuk ke Visual Studio kita. Kita ke bagian atas, ambil yang ini, ambil yang script bootstrap 5. Kemudian kita turun ke bawah, kita masuk untuk bagian bawah kita masukkan script cari. Di bagian script cari ini kita masukkan script dengan 2 kolom, yaitu lebarnya 8 dan 4. Untuk di bagian cari. Di sini juga kita akan tambahkan warna pada bagian cari. Seperti ini. Di sini kita akan tambahkan warna hijau pada bagian cari. Ini warna hijau. Itu scriptnya itu di bagian ini, itu untuk warna hijau tadi, hijau ini bagian cari. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian pada bagian tambah pegawai baru,
Di sini ada 8 kolom. Nah, dan di sini juga ada script untuk info. Ada script untuk info. Di sini warnanya itu biru muda. Biru untuk bagian tambah. Nah, kemudian pada bagian tabel ini kita tambahkan script yang kita ambil dari sini. Kita tambahkan script yang kita ambil dari sini. Bentar. Kita ambil bagian ini, lalu kita copy dan kita tempel pada bagian tabel di sini. Kemudian setelah sudah, maka dia akan jadi seperti tabel yang ini. Dia akan jadi seperti tabel ini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk dalam pewarnaan opsi. Nah, pada bagian pewarnaan opsinya ini, kita kembali pada pewarnaan opsinya ini ada ubah dan hapus, kalau tidak salah, dicek ulang. Ubah dan hapus, benar. Nah, di sini kita tambahkan script baru untuk mewarnai opsinya ubah dan hapus, mewarnai warna biru dan warna merah. Oke. Nah, ini adalah scriptnya. Ini sampai ke bawah. Ini adalah scriptnya. Kemudian selanjutnya pada bagian halaman yang ini kita tambahkan script baru. Halaman yang ini kita tambahkan script baru. Dan di sini dibagi menjadi 2 bagian. Ada jumlah data, ada juga data per halaman. Di sini warna yang dipilih adalah warna biru. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada bagian edit.blade.php. Kita masuk di sini. Kita tambahkan kontainer di bagian input group. Di sini ada berapa ya? Input group, kontainer, di bagian kontainer pakai input group ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 input group. Ada 5 input group. Di input group ini
terdiri dari nama, ada nama di sini untuk pegawai namanya, kemudian ada jabatan, teks, ada umur, sini kita pakai tipenya number, ada alamat, dan ada jenis kelamin. Ada jenis kelamin. Ini teman-teman dan teman-teman bisa lihat skripnya. Kemudian ada skrip untuk simpannya. Oke, kemudian kita masuk pada tambah.blade.php. Nah, di sini sama kayak tadi di edit, di sini ada input group, nama, jabatan, umur, alamat, dan jenis kelamin. Di sini untuk bagian tambahnya ya. Bagian tambahnya. Nah, di sini jangan lupa kita tambahkan ini bagian atas ini script bootstrap 5 dan di bagian bawahnya juga. Bagian bawahnya juga untuk menghubungkan sini JavaScript atas itu untuk menghubungkan keduanya. Oke, setelah itu sekarang kita coba jalankan dulu. Oke, masuk di browser, kita coba masuk di bagian ubah. Masukkan umurnya 20, simpan. Oke, sudah di sini. Jadi kita sudah mengubahnya. Untuk opsi hapusnya coba kita hapus. Oke, jadi juga ya sudah terhapus. Jadi sekian sudah tutorial 6. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan ada kesalahan lain-lain, dimohon dimaafkan. Terima kasih.